Nanti kita coba ngelihat deh transformasinya seperti apa. Kalau yang dengan BeFood itu adalah segmennya memang segmen yang memang betul mensasar kepada menengah atas, sepakat ya. Terus juga memang dengan kualitas-kualitasnya yang premium. Seperti kemarin nih, kita sempat ngobrol ngobrol dengan Pak Dirut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Gabe sebagai host teman-teman semua. Kita hari ini kedatangan dengan dua tamu istimewa. Kita minta perkenalkan mereka sendiri ya. Silakan Pak. Siap. Salam solidaritas. Samsol. Saya Subali Agung Gunawan, Kadif Marketing Bulog. Sudah berapa lama Pak di marketing Pak? Belum setahun ya. Sebelah kirinya? Samsol, salam solidaritas. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Salahuddin. Saya selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Produk. Kebetulan masa pengabdian di unit yang baru ini sama Pak Agung mulai November 2021. Oke. Teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke pembicaraan, kita lihat dulu ya video singkat berikut ini. Masih di Wakuncar, waktu kunjungan Sekar. Pak Agung, kita pengen tahu nih dari Sekar, sebetulnya ada berapa sih jenis atau kelompok produk dari produknya komersil Bulog? Mungkin ada yang bisa dijawab. Oh, saya dulu aja ya. Boleh. Jadi gini, yang jelas sih kalau produk komersial Bulog, kalau untuk beras ya itu dibagi tiga. Yaitu yang pertama, yang sekarang kita ada namanya produk BeFood, kemudian yang kedua itu yang terkait dengan produk kita, terus yang terakhir ini produk beras khusus, yaitu termasuk golongannya Fortifit dan yang lain-lain ya. Termasuk nanti mungkin ada tambahan dari Pak Yusuf terkait dengan produk-produk beras khusus yang kategorinya itu beda lah sama produk-produk yang di luar HET. Jadi kalau yang BeFood itu contohnya produknya apa? Kalau di BeFood tuh nanti kan ada beberapa produk ya. Kalau di BeFood itu ada produk yang beras dan non beras. Kalau yang produk berasnya kita ketahui bersama itu ada yang kalau BeFood masuk gelas medium Medium ke premium menengah ke atas. Tapi kalau yang kita itu cenderung ke menengah ke bawah. Terus di samping itu produk-produk lainnya ya ada gula, ada tepung, ada minyak, ada mie dan produk-produk lainnya yang mungkin kita dalam ranah pengembangan itu. Jadi jelas nih ya kalau misalnya udah BeFood berarti ngomongnya menengah ke atas. Iya. Nah, kalau kita berarti medium menengah ke bawah. Iya. Oke, jadi itu fokus ya. Teman-teman kalau kita lihat produk kita berarti kalau kita untuk yang beras kita gitu ya, minyak kita memang menyasar ke medium bawah ya. Iya. SBC lah gitu Iya. ya. Rencananya pengembangannya ke depan seperti itu. Makanya kita lagi pola nih. Dan lebih kepada lagi mungkin ya, kalau yang dengan BeFood itu adalah segmennya memang segmen yang memang betul mensasar kepada menengah atas, sepakat ya. Terus juga memang dengan kualitas-kualitasnya yang premium. Tapi kalau untuk yang kitanya kan yang mungkin kita ini dia juga punya nih beras kita yang premium kan juga punya ya. Betul. Nah tapi memang segmennya menyasar kepada untuk yang kegiatan program-program pemerintah. Katakan misalnya BPNT atau program untuk bantuan sosial yang memang membutuhkan beras-beras dengan kualitas premium, kita hadirkan beras kita dengan kualitas premium. Seperti itu sih. Jadi teman-teman harus nge-matchingin nih kira-kira pasarnya apa, yang ditawarkan apa gitu. Betul, ya. Supaya tidak melukai juga brand dari yang kita bawa ya. Betul. Nanti kita coba ngelihat deh transformasinya seperti apa. Itu kan nanti akan kita masuk ke kategori STP. Makanya kan sekarang kan lagi gencar-gencarnya ini di kantor pusat ya untuk mensosialisasikan terkait dengan STP. Teman-teman mungkin ada nih sudah pernah ikut workshop survei nih, udah dua sesi nih workshop survei. Nah kita berharap setelah teman-teman ikut survei itu, teman-teman bisa baca nih. Kita kan udah meng-hire konsultan. Kita konsultan yang kita hire itu yang sekarang lagi booming penjualan mobilnya loh. Bayangin, dari mobilnya nggak terkenal sampai dengan terkenal, kita pakai konsultan yang sama. Dan ternyata, ya kita berharap ya, ada inilah, kalau mereka berhasil untuk produk yang sekarang karnya itu, mobilnya itu, kendaraannya, mudah-mudahan kita juga imbasnya. Makanya kita sudah cari konsultan yang menurut saya
cukup support lah untuk bisa mengembangkan branding Bulog ke depan. Mungkin ada teman-teman Pak pendengar kita, teman-teman Wakuncarnya nggak tahu STP itu apa sih sebetulnya? Oh gitu ya. Heeh. Jadi kalau STP itu sebenarnya hal yang terkait dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Oke. Nah sekarang kita harus nih bicara data nih. Jadi kalau misalkan teman-teman kita berharap nih kita membiasakan yang benar, bukan yang membenarkan yang biasa. Jadi sekarang kita udah main data nih untuk bisa masuk ke pasar. Pertanyaannya, Pak, STP kok nggak di-lead dari kantor pusat sih produk-produk kita? Nah ini uniknya nih, kita ngadirkan konsultan juga atas pertimbangan itu. Kenapa? Kita tahu nih kalau misalkan produk nasional dari beberapa brand ya ternama itu biasanya kan produknya itu dari mulai Jakarta, dari mulai produksi sampai ke penyebarannya itu biasanya produknya sama. Udah kita ngomong perbankan lah. Perbankan itu dari mulai ngerilis produk untuk didistribusikan informasi ke masing-masing cabang mereka, itu kan promosinya sama. Nah, Bulog nih agak unik nih. Uniknya satu, kita punya produk banyak. Terus yang kedua, kita punya regionalisasi, yang itu pendekatan kewilayahannya juga beda-beda. Nah, keunikan itu yang harusnya kita terjemahkan sebagai suatu challenge nih, agar supaya teman-teman dalam mendekati pasar ya disesuaikan dengan segmennya. Oleh karena itu, kita tidak membuat guidance khusus untuk produk tertentu, tapi kita membuat tool agar teman-teman bisa menganalisa produk yang ini nanti cocoknya di segmen yang seperti apa di wilayah masing-masing. Mungkin kayak contohnya ini apa yang dibuat santai Pak Anak Daro ya. Betul. Nah, kalau misalnya dari ini masuknya yang ke kita atau ke yang BeFood nantinya? Kita lihat. Oke. Nah, ini di wilayahnya Pak Yusuf nih. Pak Yusuf udah punya kriteria. Jadi, Pak, bagus nih pertanyaannya Mbak Gabe nih. Pak, kalau misalkan produk-produk regional bisa nggak dimasukkan ke umbrella brand BeFood? Bisa banget, sepanjang dia memenuhi standar. Nah, kita udah ngomong 4 hal nih yang terkait dengan standarnya umbrella brand BeFood. Quantity, quality, kontinuitas, sama service. Itu harus konsisten. Ini udah berapa kali diwanti-wanti sama Pak Dirut. Pak Dirut nggak mau beras tertentu, ternyata rasanya beda-beda gitu loh. Untuk di wilayah tertentu. Padahal berasnya sama gitu loh. Nah ini kita harus wanti-wanti. Oleh karena itu, BeFood tujuan itu. Harmonisasi atau menghomogenitaskan produk yang sejenis untuk itu. Dengan merek tertentu itu harusnya sama. Oleh karena itu, produk-produk ini bisa nggak masuk? Kalau dia memenuhi kriteria yang tadi, kita masukkan seperti itu. Misalnya beras etam, bisa continue kita nggak BeFood etam. Betul, gitu. BeFood etam. Kita Nah, branding dengan gimana, Pak? BeFood-nya. Jadi itu yang tadi disampaikan Pak Agung. Bukan tidak mungkin bahwa produk-produk yang ada yang dimiliki oleh Kementerian kami itu nanti akan menjadi umbrella brand-nya BeFood juga. Tapi juga bukan berarti untuk daerah yang tidak memiliki BeFood, silakan, monggo, ajukan untuk merek lokal. Contoh seperti tadi yang namanya Eta, Manadaru, segala macam itu, monggo. Jadi memang tidak harus seperti itu. Kenapa? Kalau kita paksakan bahwa seluruhnya produk yang ada di Kanwil itu dengan brandnya adalah BeFood, menjadi umbrella brandnya BeFood, posisinya nanti gini, ada kekhawatiran untuk katakan produk beras yang di Kanwil A sebetulnya nih dari sisi pertimbangan itu tadi, 4 itu tadi, kontinuitas segala macam itu nggak terpenuhi, ini akan justru menjadi nilai negatif dari umbrella brand BeFood tersebut. Seperti itu sih pertimbangan. Kalau misalnya beras yang ada di regional tadi, kriterianya masuk ke salah satu produknya BeFood itu bisa berarti ya? Bisa, Oh, sangat bisa. Iya, catat ya teman-teman. Sangat bisa. Tinggal sekarang kita mencocokin nih, kira-kira masuk yang kategori mana gitu ya Pak ya. Kalau misalnya memang dia bentuknya rojol lele ya bisa pakai BeFood walaupun misalnya produksinya bukan di atau memang harus ada tempat tertentu untuk produk itu. Jadi lebih kepada pertimbangan gini, contoh yang udah mungkin kita jalani beberapa lama ya dengan hadirnya brand beras kita ya. Beras kita itu kan memang sebetulnya konsepnya awal mula konsepnya kan juga kita sama pengawal itu ya Pak ya pada saat itu ya. Konsepnya sudah hampir sama seperti dengan BeFood gitu loh. Ini kita jadikan sebagai merek yang memang mereknya secara nasional, tapi ada sesuatu yang kita lupakan bahwa ternyata tidak bisa kita penuhi terhadap jaminan terhadap kontinuitasnya segala macam itu. Akhirnya posisi di masing-masing wilayah
betul kemasannya beras kita, tapi dengan isi dan rasa yang berbeda-beda. Itu yang kita mau Itu yang kita hindari. kisah gitu ya. Ya, seperti itu. Oke, nanti kalau misalnya Maaf Mbak Gabe, itu teman-teman udah tahu belum yang beef food begitu? pasti tahu karena jinglenya sih Pak. Oh iya. Jangan sampai kita udah ngomong jauh, teman-teman ternyata nggak tahu nih Ya, itunya Boleh Pak filosofi. dijelasin lagi Pak kira beef food tuh kayak gimana? Oh gitu, benar. Kata tadi umbrella brand. Umbrella brand. Jadi gini, Oke, Pak. teman-teman harus paham ya. Kita juga semua belajar ya. Tapi yang jelas itu infrastruktur branding itu macam-macam polanya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ngelihat umbrella brand seperti apa sih? Kita gambarin ada produk yang kita boleh nggak sih ngomong merek di sini? Boleh juga ya untuk pembanding ya. Nggak apa-apa ya. Misalkan gini, teman-teman ada kan sering dengar satu lagi dari Mayora. Iya. Nah, orang tuh nggak pernah tahu loh. Ini coklat, Mayora tuh produknya coklat atau permen atau mie atau apa nggak tahu. Atau Garuda Food atau Nestle. Pertama kan yang dikenalkan itu, dia nggak tahu produknya Nestle itu kan sebenarnya ada susu, ada aquanya. Sekarang kalau ngeliat aquanya Nestle itu nggak ada tulisan aquanya tuh. Cuman kalau nggak salah Pure Life gitu loh. Atau misalkan Minum dalam kemasan. iya, maksudnya gitu ya. Artinya gini, Top of mind-nya lah. nggak satu aja. Misalkan kayak dulu Aqua kan sebelum diambil nama Danone itu tulisannya hanya Aqua doang. Tapi setelah masuk Danone ternyata produk Danone itu nggak hanya Aqua doang, ada produk yang lainnya. Wah betul. Nah tujuan kita sebenarnya membuat umbrella brand itu seperti itu. Jadi harapan kita kalau orang dulu kenal Bulog dengan produk berasnya, kita berharap dengan umbrella brand nggak hanya beras aja loh Bulog. Dengan Beef-Food kita ada produk-produk lain. Nah kita harapkan itu seperti Pak Yusuf bilang. Jadi dengan adanya umbrella sebenarnya tantangan. Produk-produk yang masuk dalam umbrella brand kita harapkan dia akan kegeret. Begitu kita ngomong misalkan umbrella brand Bulog tertentu, misalkan kita ngomong minyak, ya nanti brandingnya kan sama dengan Beef-Food. Jadi kalau udah ngomong Beef-Food, yang lain kena nih. Nah, kenapa kita mengharapkan yang 4 tadi harus fulfill ya, harus masuk. Kita berharap jangan sampai ketika kita masukkan dalam Beef-Food ternyata penjualannya agak sulit karena apa, barangnya ternyata nggak kontinu nih, terus kualitasnya nggak konsisten nih, terus kuantitasnya ternyata terbatas nih, wilayah itu servisnya ternyata kita susah gitu, mau ngirim hari ini ternyata barangnya nggak ada, misalkan akhirnya customer satisfaction-nya rendah. Itu kalau bisa jangan. Karena apa? Imbas dari satu produk yang tidak fulfill untuk standar itu, akhirnya Beef-Food yang ini jelek apalagi yang lain. Nah itu nggak boleh. Jadi itu sebenarnya tantangan juga bagi kita, challenge. Itu kita. Misalnya nih produk-produk yang diserap atau diambil dari daerah-daerah itu tidak memenuhi kriteria buku. Way out-nya apa nih Pak? Solusinya apa? Solusinya itu tadi, Kembali. ajukan aja kalau memang mereka memiliki potensi pasar di wilayah setempat, mungkin terkadang gini, tidak memenuhi persyaratan adalah lebih kepada kapasitas produksinya, kontinuitasnya tidak terpenuhi untuk menjadi produk yang sifatnya Beef-Food secara nasional, tapi memiliki potensi wilayah, ajukan aja untuk dijadikan merek Yang panggil lain yang tersebut. sesuai Iya. dengan itu Seperti ya. itu sih. Oke. Nah, dari semua merek produk yang sudah ada nih Pak, udah pernah ada evaluasi kan? Kemarin sudah ada, mungkin belum ada hasil ya, tapi kira-kira yang paling favorit itu yang dari masyarakat apa sih Pak? Ya, kalau sementara ini sih sebenarnya kalau masyarakat kan untuk yang mananya nih? Untuk yang Beef-Food-nya. Boleh dari Food- Beef-Food-nya apa, Oh, dari kitanya apa? Kalau minyak, kalau yang kitanya memang jelas tetap beras kita dominan lah. Karena apa? Karena memang untuk yang mediumnya ya itu udah familiar lah. Karena udah cukup lama ya. Bahkan itu sudah bagian daripada bantuan-bantuan pemerintah udah pakai itu. Itu kayaknya kita udah nggak ragukan lagi lah. Bahkan kualitasnya juga tetap kita jaga lah agar supaya itu tetap eksis. Hanya memang karena image-nya itu produk-produk bantuan, terus untuk masyarakat menengah. Ini kalau kita ngomong segmentasi ya. Nah, kita bicara STP nih. Kalau bicara STP, saya jelaskan aja. Kalau misalkan bicara STP tentang beras yang kita, itu biasanya nih, kita hasil dari survei kita, itu biasanya memang menengah ke bawah. Jadi ya orang-orang yang dengan penghasilan tertentu. Bahkan mohon maaf nih, kalau kita lihat itu 5 juta ke bawah lah. Kasarnya gitu loh kalau hasil segmen atau iya karena harga kita ke bawah. Tapi kalau untuk yang beras-beras Beef-Food kayak Ramos dan lain-lain, itu minimal emang menengah ke atas dengan pendapatan tertentu yang lebih tinggi gitu. Terus segmentasi pembelinya juga kebanyakan nih rata-rata kalau itu mungkin karena kebanyakan bansos untuk keluarga tertentu ya. Jadi mungkin usianya juga kita lihat. Demografinya betul, regionalisasi penjualannya itu kita udah ngomong STP tuh. Itu positioningnya seperti apa,
pakainya emang beda. Nah kalau yang B-Food itu rata-rata kalau misalkan Sentra Ramos nih, kebetulan kita punya Pak Yusuf sudah punya ketentuan nih, yang bisa memproduksi beras Sentra Ramos khususnya ya. Kalau beras Rojo Lele ataupun Pandan Wangi itu udah nggak bisa tuh, udah wilayah tertentu aja tuh. Itu Pak Yusuf nanti bisa tambahin jelasin. Tapi kalau Sentra Ramos memang dimungkinkan. Tapi khusus nih Mbak, untuk yang B-Food harus, ulangi lagi, harus diproduksi di 6 RTR kita. Nggak boleh di wilayah lain. Ya dong, kita harus punya RTR. Betul, infrastruktur kita udah benar. Makanya kita untuk menjaga yang tadi 4 hal itu, kita mewajibkan untuk sementara ini, untuk yang B-Food, Sentra Ramos hanya diproduksi di mesin-mesin RTR kita. Tapi harapannya gini juga sih Pak, bukan hanya alatnya gitu ya, MRP atau RTR-nya yang kita tentukan, tapi juga how to dapat barang dan outputnya juga dicek lagi ya Pak. Itu ya? pasti, Gimana, itu pasti. taste-nya gimana, Itu pasti. dan tampilannya. Ya, Betul, Pak. itu pasti. Makanya itu kita harapkan itu ada di kendali kita gitu loh. Nggak bisa lagi kita serahkan kepada, contoh misalnya, saya Maklon. serahkan kemasan B-Food Sentra Ramos ke mitra kerja. Jangan. Nggak boleh. Karena mereka apa ya, Ya bisa tidak ada. terlalu care dengan itu semua. Iya. Kita udah berdarah-darah nih bangun. Iya brand ini. Mbak, bener Mbak. Ini teman-teman harus paham loh. Makanya isunya teman-teman Bulog tuh harus paham infrastruktur yang ada di Bulog tuh apa aja. Itu harus paham. Kenapa? Jangan sampai pegawai Bulog di Papua misalkan, karena nggak ada infrastruktur MRMP, dia nggak tahu MRMP itu di mana dan bagaimana. Termasuk misalkan sekarang ini kita lagi di BosFood nih. Ternyata teman-teman di Papua nggak tahu namanya BosFood itu apa gitu. Infrastruktur apa tuh BosFood? Ah itu harus tahu tuh. Kenapa? Mutasi kita kan nggak sebatas itu aja. Jangan-jangan kita yang di Papua nanti kadang-kadang ke Jawa, nah dia nggak bisa jelasin ke masyarakat kan untuk bagaimana bisa nge-branding tentang Bulog gitu. Pokoknya tantangan kita semua, siap pegawai Bulog harus tahu isu apa yang ada di Bulog. Termasuk hari ini yang kita diskusikan. Menarik banget. Betul Pak. Jadi sebetulnya teman-teman Wakuncar, kita tuh dari sekarang tuh pengen tahu kan kepo ya Oh Pak, ya. betul, wajib. Kebijakan dari perusahaan. Gitu. Wajib. Dan kita juga mau meng-up atau menggaungkan apa sih yang jadi kebijakan dan supaya teman-teman semua denger, teman-teman semua tahu apa sih backstory dari kebijakan itu. Makanya Betul. kami mengundang Bapak di sini. Betul. Nah, saya tambahkan lagi Mbak, itu juga sebenarnya bagian daripada KPI perusahaan loh. Apa tuh Pak? Iya, kalau misalkan kan ada tuh di salah satu kita perusahaan kan selalu dilihat kan sejauh mana manajemen bisa menerjemahkan ke karyawan ya penjelasan tentang kebijakannya. Nah kalau ini juga sebenarnya di akhir tahun juga kita pasti akan ada penilaian terkait dengan itu. Performa perusahaan kan banyak ya, selain dari KAP, dari BPK ya, mungkin dari BPKP juga mungkin ya. Tapi kan ada juga penilaian-penilaian governance terkait dengan pelaksanaan karena kita kan sebagai birokrasi ya. Nah itu salah satu kebijakan itu. Termasuk misalkan layanan konsumen. Itu juga kan harus. Nah ini sebentar lagi ada PD nih Mbak tentang layanan konsumen. Iya, karena apa? Karena kan pegawai harus tahu bagaimana bisa menjelaskan ke konsumen ya terkait dengan Bulog misalkan. Jangan sampai nanti yang pegawai yang tahu hanya tertentu aja, nggak bisa. Semua pegawai kita itu adalah announcer perusahaan. Semua pegawai kita adalah influencer perusahaan. Jadi dia harus tahu, jangan sampai Mbak Gabe MRMP di mana aja. Aduh, saya kebetulan nggak di situ. Nggak boleh. Jadi harus tahu. Karena apa? Karena salah satu layanan pelanggan itu adalah kita bisa memberikan customer satisfaction. Termasuk misalkan, mau belanja di mana ya? Di BosFood aja. Nah kalau kita nggak tahu kan repot. Iya, jangan. Yang jadi bos siapa? Betul ya. Kok ada BosFood ya? BosFood jangan-jangan ada AT-nya nggak sih? Oh jelas ada dong AT-nya dong ya. Mungkin Pak Ucu bisa jelasin BosFood apa? Iya. Ya kalau BosFood itu entitas yang dimiliki oleh Bulog, sarana yang dibangun, infrastruktur yang dimiliki oleh Bulog yang bersumber dari dana PMN. Konsepnya itu adalah ini sebagai outletnya Bulog, karena Bulog dikenal sebagai BUMN pangan, tentunya memiliki beberapa produk-produk yang selama ini nggak pernah menjadikan satu, walaupun kita pernah punya ada program yang namanya RPK, tapi kan itu secara sektoral aja terpisah-pisah. Nah ini kita kumpulkan semua, makanya di BosFood ini pun juga hadir nih yang namanya beras dari seluruh wilayah. Betul. Yang tadi seperti Mbak David tanyakan, beras yang merek Etam, segala macam itu ada di sini. Itu salah satunya sebetulnya. Menunjukkan bahwa Bulog itu memang rajanya pangan dan BosFood itu adalah sentra pangan Nusantara. Betul. Ya showcase-nya produk Bulog lah. Kalau kita boleh. Iya. Teman ada satu lagi nih yang menarik lagi. Kita kan ada pembinaan RPK kan. RPK kan
pada satu sisi dia hanya bisa sebelumnya ya hanya bisa mengakses produk-produk Bulog doang, dalam tanda kutip produk Bulog doang. Ketika produk di luar Bulog, mereka harus mencari di luar. Nah sebenarnya BossFood ini bisa menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan RPK terkait produk di luar Bulog, sehingga mereka ya itu namanya one stop shopping kan. Ketika mereka datang, mohon maaf, kita misalkan mereka mau nyari mie, kita ada produk mie. Mie-nya pilihan, ada mie yang memang pakai umbrella brand Bulog atau pakai mie yang lain. Silakan aja yang ada di. Artinya apa? Mereka udah nggak perlu repot-repot lagi nih untuk pindah ke tempat lain untuk mencari produk mereka. Karena kan yang paling kena sebenarnya kan produk kan customer good kan, kasarnya kan, yang bisa revenue tinggi. Dan memang kalau belanja di BossFood itu beli satu harganya dengan beli banyak beda ya Pak? Beda. Jadi teman-teman kalau memang beli RPK di rumahnya atau punya tetangga yang betul buka RPK atau sebetulnya siapa aja ya Pak ya yang mau berusaha gitu bisa bandingkan harganya dengan yang ada di BossFood. Banget. Karena lebih ekonomis gitu kan. Iya. Dan kita lagi punya program setiap yang anggota member RPK itu kalau bisa jadi member BossFood, sehingga ada perbedaan yang signifikan lah dari harganya. Beda loh kalau nggak member sama member, makanya jadi member ya. Harusnya member lah, harus wajib. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita dengan Pak Agung dan Pak Yusuf dari divisi marketing dan divisi pengembangan usaha bisnis dan usaha dan perusahaan. Oke, ada yang ingin disampaikan Pak pada teman-teman Sekar? Nah, kalau saya satu nih, yang paling penting nih, teman-teman Sekar kalau bisa jadi influencer atau jadi buzzer fanatik dari setiap isu-isu tentang Bulog. Kasarnya begini, kemarin saya sempat ngobrol. Buzzer yang baik ya. Buzzer yang baik, benar, buzzer yang baik, iya positif. Jadi makanya harus tahu nih, harus kepo. Seperti tadi, pokoknya kunci kita kepo. Seperti kemarin nih, kita sempat ngobrol ngobrol dengan Pak Dirut. Ayo dong teman-teman semarakan IG-nya, kan IG personal kan banyak nih. IG-nya, statusnya, termasuk yang WA-nya. Kita ada jam post tiap Jumat. Kalau bisa related aja, repost lagi gitu loh jam post kita di grup di Instagram di private kita. Kenapa? Orang mau jadi subscriber gratis aja mau kita gitu loh. Subscriber orang. Sedangkan kita nggak jadi subscriber udah digaji gitu loh. Masa ya nggak mau jadi subscriber kita sendiri? Ya kan gitu kan? Saya pikir itu yang paling penting loh. Terus semangat, ya yang penting semangat dan kompak. Karena kita sedang lagi transformasi nih, apalagi sudah masuk ERP kan. Mungkin kalau Jumpostnya emang di repost, pastikan juga produknya itu ada di daerah sendiri ya Pak ya? Boleh, karena boleh. Kan dia menyesuaikan dengan Betul. daerahnya kan Pak. Kalau misalnya memang belum, bisa lihat materi Jumpos sebelumnya ya kan Betul. Pak? Kalau dari Pak itu gimana? Kalau saya sederhana, jangan pernah malu, jangan pernah takut. Tapi kita harus malu, kita harus takut kalau kita nggak berbuat apa-apa untuk perusahaan. Itu. Saya cuma takut malu kalau saya harus lapar. Nah, lapar kenapa? Karena gaji saya ternyata tertunda karena perusahaan kita nggak memiliki kemampuan. Itu yang bikin kita takut dan itu yang bikin kita malu. Gimana caranya? Itu kita hindari bersama-sama. Iya. Semangat selalu. Oke, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak. Siap. Terima kasih teman-teman sudah menyimak Wakuncak kita hari ini. Semoga episode kali ini bisa mendapatkan informasi yang berguna buat teman-teman dan juga dilaksanakan ya tadi apa yang disampaikan oleh Bapak. Oke, sampai ketemu lagi. Salam Solidaritas. Samsol. Halo Sobat Sekar, giveaway time. Hari ini aku mau bagi-bagi nih giveaway untuk 3 orang pemenang. Giveaway-nya ada souvenir menarik untuk teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan aku di kolom komentar. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan sebanyak-banyaknya produk-produk BeeFood yang kalian tahu. Pengumuman pemenang akan dilakukan 1 minggu setelah video ini tayang. Dan pengumuman akan diumumkan di IG @sekar.bulog. Ditunggu ya!